Ada ungkapan yang mengatakan bahwa Rabbu auladakum li zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anak kalian untuk zaman yang bukan zaman kalian. Ada juga sebuah ungkapan, la tarabbu auladakum kama rabakum abaukum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Janganlah kau didik anak-anak kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan wa ba'du. Saudara-saudara, saya Muhammad Iksan, Dewan Pembina Perguruan Pencaksilat Cempaka Putih Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, Indonesia sudah memiliki penduduk sebesar 271 juta yang tersebar di 34 provinsi di seluruh tanah air. Jumlah penduduk ini masuk kategori jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Satu sisi jumlah ini menggambarkan potensi, tetapi sisi lain juga menggambarkan ancaman. Bergantung kepada bagaimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya manusia yang melimpah, apakah mampu menjadi bonus demografi yang menghadiahkan kesejahteraan atau justru menjadi ledakan penduduk yang menyebabkan negara ini miskin, terlantar, dan tertinggal dengan negara-negara lain. Tetapi sebagai negara pejuang yang meraih kemerdekaan dengan usaha dan perjuangan sendiri, bukan hadiah dari para penjajah, kita meyakini bahwa generasi kita adalah generasi yang punya semangat patriotis, punya semangat heroik dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan ini dengan bergiat melakukan upaya pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan sekaligus juga kesehatan. Saudara, berdasarkan kategori usia, generasi Indonesia ini dibagi menjadi beberapa kategori. Ada yang disebut dengan pre-boomers, mereka yang lahir pada tahun 1946. Jumlah mereka ini sekarang tinggal 5 juta orang atau setara dengan 1,87%. Ada juga baby boomers, mereka yang lahir pada tahun 1946 sampai dengan 1964. Jumlah mereka sekarang mencapai 31 juta atau setara dengan 11,56%. Ada juga generasi X, mereka yang lahir pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Jumlah mereka 58 juta atau setara dengan 21,88%. Ada juga generasi milenial, mereka yang lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996, jumlah mereka sekarang 69 juta atau setara dengan 25,87%. Istilah milenial ini seringkali disalahgunakan dan disalahartikan, dan milenial digunakan sebagai kata untuk menggambarkan generasi muda, padahal sesungguhnya ini adalah rentang kelahiran antara tahun 1981 sampai dengan tahun 1996. Mereka yang lahir di atas tahun 1996 bukan lagi kategori generasi milenial, tetapi masuk dalam kategori generasi Z, yaitu mereka yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012. Jumlah mereka sekarang sudah mencapai 74 juta lebih atau setara dengan 27,94%. Terakhir, kategori generasi adalah post generasi Z, yaitu mereka yang lahir pada tahun 2013. Jumlah mereka sekarang sudah mencapai 29 juta atau setara dengan 10,88%. Generasi-generasi yang masuk dalam berbagai kategori itu sesungguhnya adalah untuk memberikan gambaran, mempermudah soal peta pembangunan sumber daya manusia kita di Indonesia yang menurut pesan agama
Kita ini diperintahkan untuk menyiapkan generasi yang kuat dan tangguh, dan dilarang keras untuk meninggalkan generasi yang lemah, yang di dalam istilah Quran disebut dengan dzurriyyatan dhi'afan, seperti yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah kalian khawatir untuk meninggalkan setelah kalian generasi yang lemah. Takutlah kalian kepada mereka dan bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata yang lembut. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tidak meninggalkan generasi yang dalam istilah Quran disebut dengan dzurriyyatan dhi'afa atau generasi yang lemah. Lemah di situ bukan hanya menggambarkan fisik, tetapi ekonomi, sekaligus juga pertahanan, sekaligus juga kekuatan sosial, sekaligus juga daya tahan negara dan seterusnya. Generasi yang tidak punya daya saing dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, Imam Ali bin Abi Thalib, seorang Amirul Mukminin, sepupu Rasulullah SAW, sekaligus juga menantu beliau, yang lahir pada tahun 599 dan meninggal pada tahun 661 Masehi, beliau mengungkapkan sebuah ungkapan yang sangat menarik dan populer di kalangan ahli pendidikan di dunia, termasuk juga yang ada di Indonesia. Tentu dengan redaksi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa Rabbu auladakum li zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anak kalian untuk zaman yang bukan zaman kalian. Ada juga sebuah ungkapan, la tarabbu auladakum kama rabakum abaukum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Janganlah kau didik anak-anak kalian sebagaimana abah-abah kalian mendidik mereka, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang bukan zaman mereka. Ada juga sebuah ungkapan lagi yang menggambarkan ide dari Imam Ali. Beliau mengatakan, la tu'addibu auladakum bi akhlaqikum li'annahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah kebiasaan anak-anak kalian bukan dengan mengajar kebiasaan akhlak kalian, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang bukan zaman kalian. Ungkapan-ungkapan ini adalah sebuah ungkapan-ungkapan futuristik yang menggambarkan kegelisahan Imam Ali, di mana dia punya tanggung jawab untuk menyiapkan generasi yang bukan sama dengan generasi dirinya, bukan hidup di zaman sebagai zaman dirinya, tetapi justru dia hidup di zaman yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda, dengan problem yang berbeda, dengan ancaman yang berbeda, dengan peluang yang berbeda. Sebab pada hakikatnya setiap generasi punya tantangan, dan setiap tantangan itu punya generasi sendiri. Begitu pula di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. So sekalian yang berbahagia, sahabat Umar bin Khattab pernah mengungkapkan sebuah hadis yang disampaikan dari baginda Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Beliau mengungkapkan bahwa alimu auladakum ar-rimaya was-sibahah wa rukubal khail. Ajarilah anak kalian memanah, berenang, dan sekaligus juga mengendarai kuda. Tentu di dalam memaknai hadis ini tidak bisa dimaknai secara redaksional, karena perkembangan situasi yang sudah berbeda. Di zamanin ghairi zamanikum, yaitu sebuah masa di masa yang berbeda dengan masa kalian. Sebuah masa yang berbeda antara satu generasi dan generasi yang lain. Tentu tantangan generasi pre-bomber berbeda dengan baby bomber. Baby bomber berbeda dengan generasi X. Generasi X berbeda dengan generasi milenial. Generasi milenial berbeda dengan generasi Z. Generasi Z berbeda dengan generasi post generasi Z. Yang itu menunjukkan pada tantangan zaman yang berbeda antara satu generasi dengan generasi yang lain. Oleh karena itu di dalam memaknai hadis ini tentu harus dimaknai secara kontekstual.
Ar-rimayah yang berarti adalah memanah. Itu bukan lagi maknanya memanah semata-mata, tetapi kemampuan olahraga menembak misalnya, kemampuan bela diri dan bela bangsa, kemampuan untuk membangun ketahanan dengan kekuatan teknologi persenjataan modern, termasuk juga bioteknologi yang ada sekarang. Itu bagian pemaknaan yang harus juga diajarkan kepada generasi kita, karena tantangan kita jauh sudah berbeda. Pergeseran persenjataan hari ini, perang tidak lagi berupa perang fisik, tetapi juga perang non-fisik. Bukan hanya perang yang bersifat berhadap-hadapan, tetapi juga perang melalui cyber war atau perang melalui cyber, itu juga lebih berat, dan itu sebuah tantangan tersendiri di mana seorang anak dituntut untuk juga bisa menggunakan kekuatan digital dalam rangka berperang dengan negara-negara lain. Kedua, misalnya juga memanai as-sibahah, berenang. Berenang bukan hanya sekedar berenang dalam arti fisik, tetapi berenang juga kemampuan rescue yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan punya kemampuan untuk melakukan evakuasi terhadap berbagai ancaman bencana alam, baik itu tsunami, gunung berapi misalnya. Sebab itu, kemampuan yang bersangkutan untuk menaklukkan laut, menggunakan laut dan memanfaatkan laut untuk kepentingan kesejahteraan kemakmuran, itu bagian dari pemaknaan as-sibahah, kemampuan berenang itu. Berenang itu menggambarkan skill of life, sebuah keterampilan hidup yang bersangkutan untuk bisa bertahan, menghadapi dan menaklukkan kehidupan sehingga yang bersangkutan bisa berkontribusi bagi kepentingan yang lebih luas. So sekalian, sebangsa dan setanah air. Yang ketiga adalah warukubul khail atau mengendari kuda. Kuda itu alat transportasi pada zaman Nabi. Tetapi kuda hari ini bukan alat transportasi. Dia lebih pada binatang peliharaan, sekaligus juga untuk kepentingan kontestasi dalam rangka lomba pacuan kuda. Tetapi kuda itu menggambarkan alat transportasi, dan alat transportasi dari satu zaman dengan zaman yang lain itu sudah berbeda. Hari ini transportasi udara ada, hari ini transportasi laut juga ada, hari ini juga transportasi darat apalagi lebih banyak dengan berbagai variannya. Sehingga seorang anak hari ini, generasi hari ini bukan hanya sekedar dididik untuk mampu mengendari kuda, tetapi juga bisa mengendarai sepeda motor, bisa mengendarai mobil, bisa mengendarai kereta api, bisa mengendarai kapal laut, bisa mengendarai kapal udara. Yang itu semua dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan yang bersangkutan. Saudara, oleh karena itu, tantangan kita hari ini lebih berat dibandingkan dengan tantangan orang-orang terdahulu, karena zaman kita tantangannya lebih kompleks dibandingkan dengan zaman-zaman bapak-bapak kita maupun juga kakek-kakek kita. Saudara, kita bersyukur kita menjadi generasi hari ini yang berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan itu semua atas dasar kemampuan generasi sebelum kita untuk mendidik kita. Nah, dan ini semua harus dicatat oleh kita bahwa generasi yang hebat dan tangguh itu bukan mereka yang bisa menjadikan apa, tetapi menjadikan siapa menjadi generasi yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.